Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holidatur Rohmi, nomor induk mahasiswa 190104028, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari fisiologi tumbuhan, yaitu tentang transportasi dan transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu transportasi. Transportasi tumbuhan adalah mekanisme pengangkutan air dan zat nutrisi makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari silam dan plum. Mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung karena adanya proses imbibisi, difusi, omosis, dan transport aktif. Imbibisi itu merupakan penyerapan air secara fisiokimia yang disertai kenaikan volume yang bersifat reversibel atau penyusupan atau peserapan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding selnya akan mengembang. Misalnya, masuknya air pada biji saat biji berkecambah dan biji kacang yang direndam dalam air beberapa jam. Yang kedua yaitu difusi, yaitu perpindahan ion atau molekul atau gas dari konsentrasi tinggi hipertonik ke konsentrasi rendah hipotonik dengan atau tanpa membran semi-permeable. Yang ketiga yaitu osmosis. Osmosis itu merupakan proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Yang terakhir yaitu transport aktif. Transport aktif ini merupakan sistem transportasi suatu molekul melintasi membran dengan menggunakan energi ATP. Sistem transport ini melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+. Di samping itu, proses itu juga melibatkan peranan protein pembawa yang dikenal sebagai protein kontransport. Protein ini mengangkat ion Na+ bersama-sama dengan molekul lain seperti gula dan asam amino dari luar sel ke dalam sel. Misalnya perpindahan air dari korteks ke stele. Selanjutnya yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa H2O dan CO2. Terjadi siang hari saat panas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah batang. Transpirasi berlangsung melalui bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara luar, yaitu melalui pori-pori daun seperti stomata, lubang kutikula, dan lentisel oleh proses fisiologi tanaman. Saat daun mengalami transpirasi, air dalam daun berkurang dan daun berusaha menyerap air dari batang, kemudian batang memperoleh air dari akar. Untuk membuktikan bahwa daun dan batang mengadakan usaha untuk menyerap air, maka dilakukan percobaan mengenai daya isap daun dan kapilaritas batang. Daya isap daun ini memiliki kecepatan untuk melakukan penyerapan terhadap air. Kecepatan ini bergantung pada kekentalan zat cair, jumlah daun, dan tingkat penyinaran. Di sini ada macam-macam transpirasi. Ada dua tipe transpirasi, yaitu yang pertama transpirasi kutikula dan yang kedua transpirasi stomata. Transpirasi kutikula adalah evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis.
Kutikula daun secara relatif tidak tembus air dan pada sebagian besar jenis tumbuhan transpirasi. Kutikula hanya sebesar 10% atau kurang dari jumlah air yang hilang melalui daun-daun. Oleh karena itu, sebagian besar air yang hilang terjadi melalui stomata. Yang kedua yaitu transpirasi stomata. Transpirasi stomata ini merupakan sel-sel mesofil daun tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Air menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang-ruang antar sel dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata dari ruang-ruang antar sel ke atmosfer di luar. Sehingga dalam kondisi normal evaporasi membuat ruang-ruang. Sehingga dalam kondisi normal evaporasi membuat ruang-ruang itu selalu jenuh uap air. Asalkan stomata terbuka, difusi uap air ke atmosfer pasti terjadi, kecuali bila atmosfer itu sendiri sama-sama lembab. Transpirasi pada tumbuhan mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama yaitu pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel, dan yang kedua penyerapan dan pengangkutan air hara, yang ketiga pengangkutan asimilat, dan keempat membuang kelebihan air, kelima pengaturan bukaan stomata, dan yang terakhir mempertahankan suhu daun. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.